semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, dengan materi pengertian ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian ilmu ekonomi dengan benar. Ekonomi merupakan istilah yang paling akrab dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aspek dalam kehidupan ini berhubungan secara langsung maupun tak langsung dengan istilah ekonomi. Sebelum mempelajari ilmu ekonomi lebih lanjut, tentunya kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar ekonomi? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, perhatikan contoh peristiwa berikut. Mari kita belajar dari peristiwa yang dialami petinju internasional Mike Tyson. Menurut majalah Forbes, sepanjang karir Mike Tyson sebagai petinju mendapatkan penghasilan sebesar 685 juta US dollar atau setara dengan 10,130 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2003, Mike Tyson harus menerima kenyataan pahit karena dinyatakan bangkrut. Beberapa media melaporkan bahwa Mike Tyson memiliki hutang senilai 23 juta US dollar atau setara dengan 340,143 miliar rupiah. Sungguh ironi ya, Mike Tyson yang dengan mudahnya mendapatkan penghasilan yang besar, tetapi dalam waktu singkat Mike Tyson juga mengalami kebangkrutan, bahkan memiliki hutang. Peristiwa yang terjadi pada Mike Tyson ini memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya memahami ilmu ekonomi dalam pengelolaan keuangan. Selain contoh peristiwa yang dialami Mike Tyson, masalah ekonomi timbul karena adanya kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan jumlahnya terbatas. Bagaimana caranya kita dapat bertahan hidup, sedangkan alat pemenuh kebutuhan jumlahnya terbatas? Dari masalah ini, kita berusaha mencari cara-cara yang tepat untuk mengatasinya. Nah, cara-cara yang kita gunakan untuk mengatasi masalah tersebut disebut dengan ilmu. Jadi, suatu ilmu itu lahir karena adanya suatu peristiwa atau masalah. Mari kita mengulas sedikit tentang sejarah ilmu ekonomi. Istilah ekonomi pertama kali diungkapkan oleh Xenophon pada tahun 430 sampai 355 sebelum Masehi. Dia merupakan ahli ekonomi Yunani. Ekonomi berasal dari istilah oikonomi yang terdiri atas oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga. Dan nomos berarti aturan atau hukum. Jadi, secara literasi, definisi ekonomi adalah tata aturan rumah tangga atau pengelolaan rumah tangga. Berikut definisi ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, Adam Smith, ahli ekonomi dari Skotlandia, berpendapat bahwa ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, John Stuart Mill, ahli ekonomi dari Inggris, berpendapat bahwa ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Yang ketiga, Paul Anthony Samuelson, ahli ekonomi dari Amerika Serikat,
berpendapat bahwa ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, Alfred Marshall, ahli ekonomi dari Inggris, berpendapat bahwa ekonomi mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatannya itu. Selanjutnya, Arthur Cecil Pigou, ahli ekonomi dari Inggris, berpendapat ilmu ekonomi adalah suatu kajian untuk menambah pengeluaran guna meningkatkan taraf hidup. Dan selanjutnya Richard George Swixey, ahli ekonomi dari Kanada, berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Contoh, kalau seseorang benar-benar sudah memahami ilmu ekonomi adalah sebagai berikut. Misal, jika seseorang bekerja, tentu akan mendapatkan gaji. Jika dia mengelola gajinya dengan baik dan cukup sampai akhir bulan, berarti orang tersebut sudah benar-benar menerapkan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi tidak berlaku untuk individu saja. Dalam kelompok masyarakat pun ada, misalnya usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM. UMKM diberi dana untuk dikelola guna mendapatkan keuntungan. Untuk tingkat yang lebih tinggi lagi di tingkat negara. Untuk mendirikan usaha-usaha kreatif, Indonesia memiliki Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Keuangan untuk pengelolaan keuangan negara. Dari beberapa pendapat para ahli dan contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai pengelolaan sumber daya, baik secara perorangan, kelompok masyarakat, hingga suatu negara, dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Ekonomi dikatakan sebagai ilmu karena memiliki komponen-komponen ilmu, yaitu teori, fakta, fenomena, dan konsep. Demikian pembelajaran tentang pengertian ilmu ekonomi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu tentang pembagian ilmu ekonomi. Saya akhiri, tetap semangat belajar, kalian pasti bisa.